Halo semua, selamat datang di channel Nginyol. Channel yang selalu memberikan cerita atau dongeng kepada semuanya. Semoga yang mensubrek channel ini, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dimudahkan rizkinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Baiklah, tanpa banyak komat kamit lagi, langsung saja kita betot ke alur ceritanya. Cekicrot. Kekuatan Yuan yang kuat antara surga dan bumi bergemuruh di atas arena ini seperti awan, sementara gelombang kejut Yuan Power yang sangat dahsyat menyapu seluruh area, menyebabkan beberapa orang di kerumunan menatap dengan kagum. Siapa sosok itu? Aura yang begitu hebat, dia setidaknya harus setengah langkah menuju manifestasi. Ucap seseorang, setengah langkah menuju manifestasi. Di seluruh Lin Clan, anggota generasi muda yang telah mencapai langkah ini dapat dihitung dengan satu jari. Siapa sebenarnya orang itu? Orang itu benar-benar cocok dengan para jenius Lin Clan. Ucap seseorang, menilai dari situasinya, dia seharusnya dari keluarga cabang, ucap seseorang. Bakat seperti itu juga bisa muncul dari keluarga cabang. Bagaimana ini mungkin? Ucap seseorang. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya menyapu langit, sebelum akhirnya mengunci pria muda yang melayang di udara. Seketika, bisikan yang tak henti-hentinya di antara kerumunan muncul. Apakah itu? Lin Dong. Dia benar-benar berani muncul. Ucap seseorang. Duduk di tribun Lin Clan, beberapa anggota generasi muda berkumpul bersama. Salah satu dari mereka agak terpana ketika dia menatap sosok yang melayang di udara. Orang itu adalah Lin Chen dan dia telah bertemu Lin Dong sebelumnya. Sebelumnya, ia bepergian bersama Lin Ke ke makam tua kota Yan untuk mencari harta. Selama periode waktu itu, dia memiliki beberapa konflik dengan Lin Dong juga. Karena itu, dia bisa langsung mengenalinya. Lin Dong, anggota keluarga cabang yang menyinggung saudara laki-laki besar Lin Langtian. Ucap Lin Chen. Ketika mereka mendengar kata-katanya, semua murid sekte di sekitarnya terkejut sebelum mereka segera berbalik untuk melihat ke langit. Orang itu benar-benar bodoh. Setelah menyinggung kakak Lin Langtian, dia masih berani menghadiri pertemuan keluarga. Dia hanya ingin mempermalukan dirinya sendiri. Ucap seseorang. Betul, dibandingkan dengan kakak laki-laki Lin Langtian, dia bahkan seperti semut. Ucap seseorang. Ketika dia mendengar kata-kata arogan mereka, berdiri di samping, seorang wanita cantik dengan lembut mengerutkan alisnya. Wanita itu adalah Lin Ke. Saat ini, kepalanya terangkat ke atas, sementara matanya yang indah menatap sosok yang melayang di udara. Dia juga tidak pernah berharap bahwa Lin Dong akan benar-benar berani menghadiri pertemuan keluarga. Orang itu terlalu ceroboh. Tidakkah dia tahu bahwa selama 1 tahun ini, kakak lelaki Lin Langtian telah meningkat dengan tingkat yang mengerikan, ucap Lin Ke sambil mencengkeram tangannya yang seperti batu giok, sementara matanya dipenuhi dengan kecemasan. Sekarang setelah dia muncul, Lin Langtian pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah. Ucap Lin Ke, cara Lin Dong muncul terlalu berlebihan. Bahkan, para praktisi elit dari berbagai faksi yang tersebar di seluruh posisinya, mengalihkan perhatian mereka kepadanya. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya terus memindai seluruh tubuhnya. Dia akhirnya muncul, ucap Lin Langtian. Lin Langtian mencengkeram cangkir teh di telapak tangannya, sementara riak muncul di cangkir tehnya. Kemudian, dia secara bertahap mengangkat kepalanya ketika dia menatap dingin pada sosok itu, sebelum dia dengan lembut menjentikkan jarinya ke cangkir teh itu. Segera, cangkir teh itu pecah menjadi debu. Bahkan, teh di dalam cangkirnya pun langsung pecah berkat kekuatan tersembunyi. Ada jalan ke surga, namun kamu memilih untuk tidak mengambilnya, tidak ada pintu ke neraka, namun kamu memilih untuk menerobosnya. Karena kamu telah muncul, aku akan membiarkan kamu pergi melalui apa yang ayahmu lakukan sebelumnya, teriak Lin Langtian. Sosok yang tiba-tiba muncul di udara itu tidak diragukan lagi telah menjadi pusat perhatian di seluruh arena. Semua orang berbisik tentang dia. Kakak Lin Dong, ucap Lin Qingtan. Di bawah arena, Qingtan tersenyum cerah ketika dia menatap sosok yang dikenalnya yang melayang di udara. Bahkan setelah 2 tahun, aromanya masih akrab baginya. Kamu, gadis kecil, jika aku tidak campur tangan, apakah kamu benar-benar berencana untuk hanya berdiri di sana? Ucap Lin Dong.
Sosok Lindong perlahan-lahan turun dari udara, sementara matanya menatap penuh kasih sayang kepada wanita muda yang sopan dan anggun itu, sebelum dia tanpa sadar tersenyum dan berkata, "Hehe, aku tahu bahwa kakak laki-laki Lindong akan muncul," ucap Lin Qingtan. Qingtan tersenyum malu-malu, benar-benar menunjukkan sikap mudanya dan bersemangat. "Apakah kamu Lindong? Omong kosong kau bocah sombong. Kamu benar-benar berani muncul. Ini telah melebihi harapanku," teriak Lin Feng. Di udara, mata Lin Feng menatap dingin pada Lindong saat dia tertawa. "Kembalilah ke ayah dulu. Biarkan aku mengambil alih dari sini." Lindong tidak peduli dengan provokasi Lin Feng, saat dia dengan lembut menepuk kepala Qingtan dan berbicara sambil tersenyum. "Iya," ucap Lin Qingtan dengan patuh lalu menganggukkan kepalanya. Meskipun dia tahu bahwa Lin Feng sangat kuat, dia memiliki keyakinan mutlak pada Lindong. Ketika dia melihat bahwa Qingtan seperti kupu-kupu yang melompat-lompat dari panggung, Lindong akhirnya secara bertahap berbalik, sebelum dia melirik Lin Feng, yang ada di udara. "Kamu tuli atau apa? Apakah kamu tidak mendengar bahwa aku sedang berbicara dengan kamu?" teriak Lin Feng. Sehubungan dengan sikap Lindong, amarah memancar ke mata Lin Feng. Segera, dia dengan dingin berteriak. The Dragon Elephant Overlord Fish yang seharusnya diarahkan ke Qingtan tiba-tiba mulai mengamuk, sebelum dengan kejam terbang ke arah Lindong. Namun, melawan serangannya yang tangguh itu, Lindong bahkan tidak repot-repot meliriknya. Kemudian, dia mencegatnya dengan telapak tangannya, sebelum dia langsung membelah Dragon Fish yang tangguh itu di udara. Ketika dia melihat bahwa serangan habis-habisannya itu telah begitu mudah diberhentikan oleh Lindong, ekspresi Lin Feng berubah dengan keras. Sampai sekarang dia menyadari bahwa dia telah meremehkan Lindong. Meskipun demikian, Lindong tidak memberinya waktu untuk bereaksi. Dengan senyum lembut, sosoknya bergerak sebelum dia langsung melintas di cakrawala seperti kepulan asap hijau dan muncul di depan Lin Feng. Ketika dia melihat kecepatan Lindong yang mirip dengan hantu, Lin Feng buru-buru menggunakan Yuan Power-nya untuk membentuk perisai di depannya. Ledakan, 2R. Namun, sama seperti perisai dari Yuan Power terwujud, telapak tangan Lindong langsung merobeknya. Pada saat berikutnya, dia langsung mencengkeram tenggorokan Lin Feng. Mengalahkannya dengan satu gerakan, ucap Seseirang terkejut. Pasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap Lin Feng, yang sekarang berjuang di cengkraman Lindong. Seketika, kerumunan tiba-tiba menjadi sunyi sementara nada terkejut melintas di mata beberapa orang. Saat ini, aura Lin Feng setara dengan praktisi tahap manifestasi setengah langkah. Namun, dia bahkan tidak bisa menangani serangan tunggal dari Lindong. Ucap seseorang. Di sudut terpencil tribun, Lin Zentian, Lin Xiao dan yang lainnya tersentak kaget saat mereka menatap pemandangan ini. Praktisi manifestasi setengah langkah praktis adalah keberadaan yang legendaris. Namun, seorang praktisi yang tangguh bahkan tidak bisa menangani serangan tunggal dari Lindong. Ucap seseorang. Dalam kurun waktu 2 tahun, seberapa menakutkan Lindong? Ucap seseorang. Kamu masih sangat tidak berguna, bahkan setelah kamu minum pil untuk secara paksa memeras potensi kamu. Ucap Lindong. Suara tenang Lindong memantul di udara. Segera setelah itu, dia melambaikan tangannya, sebelum suara gaduh terdengar. Lalu, Lin Feng, yang berada di cengkramannya, langsung terkejut. Sementara tubuhnya dikeluarkan seperti bola meriam, ia dengan kejam memuntahkan seteguk darah segar bercampur dengan gigi yang pecah, sebelum ia mendarat dengan mengerikan di tengah arena. Ketika mereka melihat Lin Feng yang langsung meronta-ronta seperti anjing yang mau mati, keributan langsung meletus di arena. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat anggota klan utama dipukuli dengan kejam. Di tengah-tengah kursi berwarna emas, seorang tetua berambut putih berjubah ungu menatap kaget pada pemandangan ini. Namun, dia tidak berbicara sama sekali. Meskipun demikian, meskipun dia tidak berbicara, beberapa anggota klan tidak bisa lagi menahannya. Segera, seorang tetua berjubah abu-abu berdiri sebelum dia dengan kejam berteriak, "Bocah bangke, siapa kamu? Apakah kamu tidak tahu aturan kompetisi ini? Panggil tetua keluargamu sekarang juga." Aturan. Ketika pria ini menggunakan pil untuk memaksakan potensinya selama pertarungan, mengapa kamu tidak berbicara? Lindong menatap dingin pada sesepuh dengan rambut abu-abu, sebelum dia berkata, "Kamu anggota keluarga cabang, beraninya kamu berbicara kepadaku dengan cara ini.
Kamu benar-benar keterlaluan, ucap sesepuh tersebut. Setelah dia dibantah oleh Lindong, sesepuh berambut abu-abu itu langsung mengamuk. Kemudian, sosoknya melintas, sebelum telapak tangannya langsung menghantam Lindong. Bang! Namun, bahkan sebelum tetua berambut abu-abu itu bisa datang dalam 10 meter dari Lindong, Lindong sekali lagi melambaikan telapak tangannya. Banyak orang di kerumunan itu bingung, ketika mereka melihat bahwa tetua klan langsung terpesona oleh tamparan Lindong, sebelum ia mendarat dengan mengerikan di tanah. Menurut aku, kekuatan adalah yang tertinggi. Anggota keluarga utama atau bukan, itu tidak masalah. Jika ada yang tidak senang, keluar dan katakan padaku betapa hebatnya diri kamu. Teriak Lindong. Lindong melayang di udara, sementara matanya perlahan berbalik ke arah kursi emas. Di daerah itu adalah elit sebenarnya dari klan. Kata-kata Lindong menyebabkan ekspresi kerumunan menjadi sangat menarik. Lagi pula, seseorang membutuhkan keberanian yang cukup besar untuk bisa berbicara dengan angkuh di depan seluruh klan. Haha, kata-kata yang baik, keluarga utama atau tidak masalah. Kekuatanlah yang tertinggi, ucap sesepuh. Di kursi emas, sesepuh berambut putih itu tersenyum lembut. Namun, dia tidak marah. Bahkan, ekspresinya agak aneh saat dia menatap Lindong. Anak kecil, dari keluarga cabang mana kamu berasal? Ucap tetua berambut putih. Lindong menatap tetua berambut putih itu. Getaran di dalam tubuh pria itu membuatnya merasakan sensasi menindas yang khas. Sepertinya dia harus menjadi anggota Lin Clan yang berperingkat cukup tinggi. Keluarga Yan City Lin, Lindong, ucap Lindong. Suara Lindong tenang dan dia tidak sedikit pun tergerak oleh pertanyaannya. Namun, jawabannya bukan berarti dia berasal dari keluarga cabang kota Yan, melainkan keluarga kota Lin Yan. Dia ingin semua orang tahu bahwa keluarga Yan City Lin tidak di bawah Lin Clan. Beberapa anggota klan jelas memahami maksud di balik kata-katanya. Segera, kemarahan mengalir di mata mereka. Namun, karena apa yang terjadi sebelumnya pada sesepuh itu, untuk sesaat, tidak ada dari mereka yang berani berbicara. Selain itu, tidak ada dari para tetua elit yang berbicara juga. Namun, Lindong tidak bisa diganggu untuk berurusan dengan mereka. Matanya perlahan berbalik sebelum dia akhirnya berhenti di sudut dudukan emas. Di tempat itu, sosok lain juga menatapnya dengan dingin. Dua pasang mata saling bersilangan di udara. Samar-samar, semua kekuatan Yuan antara surga dan bumi mulai mengamuk. Di udara, tangan Lindong ada di belakang punggungnya. Namun, kata-kata tenang yang keluar dari mulutnya menyebabkan seluruh arena menjadi sunyi. Lin Langtian, turun sekarang. Turun ke sini, ucap Lindong. Suara tenang keluar dari mulut Lindong, namun itu bergema di seluruh arena duel seperti gemuruh guntur. Keheningan turun ke seluruh arena. Bahkan beberapa tetua dalam klan itu menatap dengan kaget, rahangnya menganga. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan seseorang Lin Langtian ditantang dengannya sedemikian rupa. Ucap sesepuh yang lain. Mengingat posisi Lin Langtian di Lin Clan hari ini, bahkan beberapa tetua harus menggunakan nada damai saat berbicara dengannya. Siapa yang berani berteriak dan meneriakinya, belum lagi melakukan itu di depan orang banyak seperti itu. Ucap tetua yang lain. Siapa sebenarnya Lindong ini? Beraninya dia menantang martabat Lin Langtian dalam pertemuan klan. Maksud aku dia adalah putra surga yang disukai. Jangan bicara tentang teman sebayanya, bahkan beberapa tetua tidak cocok untuknya. Ya, Lindong terlalu sombong. Meskipun dari pertandingan sebelumnya ia tampak memiliki beberapa kemampuan, tetapi bagaimana ia bisa membandingkan dirinya dengan Lin Langtian, putra surga yang disukai? Kurasa orang ini bukan idiot. Jika dia berani bicara seperti ini, dia pasti memiliki beberapa kartu di lengan bajunya. Untuk berpikir bahwa pertemuan klan kali ini akan sangat menyenangkan. Seseorang akhirnya sudah cukup dan akan menantang posisi nomor 1 Lin Langtian di Lin Clan. Suara bersaut-sautan dari para tetua klan. Setelah keheningan yang menyerupai kematian sesaat di arena besar, seruan dan obrolan yang tak terhitung muncul di kerumunan, menyatu menjadi gelombang suara yang menakutkan dan menyebar ke seluruh Lin City. Keributan yang disebabkan oleh kata-kata Lindong terlalu menakutkan. Siapa Lin Langtian? Dia adalah jenius nomor 1 dari Lin Clan, yang berdiri dalam sorotan di Kekaisaran Yan besar, di liga sendiri. Sedikit yang berani membandingkan diri mereka dengan dia di seluruh kekaisaran. Namun pada hari ini,
Pada Lin Clan Gathering, dia ditantang oleh seorang pria dari keluarga cabang dengan nada sombong. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang menyaksikan pemandangan semacam itu. Tidak heran ketegangan meletus seperti gunung berapi di arena itu. Mata semua orang dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Suara saut-sautan dari kerumunan. Apa? Dong Er benar-benar menantang Lin Langtian? Ucap Lin Zentian terkejut. Di sudut terpencil itu, Lin Zentian, Lin Xiao dan yang lainnya juga sama-sama terpana oleh kata-kata Lin Dong. Meskipun mereka tahu dengan jelas, bahwa Lin Dong tampaknya memiliki kekuatan besar saat ini, tekanan yang dikeluarkan dari Lin Langtian terlalu kuat. Oleh karena itu, bahkan mereka skeptis bahwa ada orang yang bisa menjadi tandingan untuk putra surga yang disukai ini. Lin Dong sedang mencoba untuk membalas penghinaanmu di masa lalu. Ucap Lin Mang. Lin Mang melirik Lin Xiao sebelum tiba-tiba menamparkan pundaknya lalu tertawa, kamu punya cukup anak di sana. Haha, orang itu punya karisma. Ucap Lin Xiao. Berdiri di samping, hati Lin Hong dan Lin Xia berdetak kencang dan gembira dengan keberanian yang tak tertandingi. Hanya dengan 2 tahun, namun mereka bisa merasakan transformasi yang pasti dan total dari Lin Dong. Ucap Lin Xiao. Sedikit kering di mulutnya, Lin Xiao menatap sosok muda yang melayang di atas udara. Mata Hie memerah tiba-tiba, dan kedua tangannya mengepal erat. Kata-kata pemuda itu, yang diucapkan saat dia meninggalkan rumah tahun itu, masih terngiang di telinganya. Penghinaan yang diderita ayahnya akan dibalaskan oleh putranya, ucap Lin Xiao. Dia hanya bisa menebak pada jenis pelatihan bahwa pemuda yang pergi jauh dari rumah, pasti menderita demi kata-kata itu. Mungkin dia harus melayang berkali-kali di tepi antara hidup dan mati, ucap Lin Xiao. Dong Er, ucap Lin Xiao. Lin Xiao mengangkat kepalanya dan menarik napas dalam-dalam, matanya berubah masam. Namun, pada saat yang sama, ekspresi kepuasan muncul di wajahnya. Surga baik sekali baginya. Dengan seorang putra seperti itu, semuanya menjadi berharga. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Lin Dong, melayang di udara, menatap dingin pada sosok yang duduk di tempat duduk emas. Lin Langtian tetap tanpa ekspresi, telapak tangannya bergerak santai di permukaan meja, seolah-olah dia belum mendengar kata-kata Lin Dong. Lin Dong, awasi perilakumu. Ini adalah Lin Clan Gathering, beraninya kamu membuat keributan di sini, dasar bocah tersesat. Teriak seorang tetua berambut abu-abu yang duduk di sebelah Lin Langtian, di atas salah satu kursi emas berteriak dengan wajah tegas. Lin Langtian menikmati posisi yang sangat tinggi di Lin Clan. Dengan kemampuan dan popularitasnya, dia bisa menjadi kepala Lin Clan selanjutnya. Tentu saja, fakta ini memungkinkannya untuk memenangkan dukungan di antara mereka, termasuk beberapa tetua. Jelas, orang yang berteriak adalah salah satu tetua yang memiliki otoritas dan hak berbicara yang agak tinggi di Lin Clan. Karena dia condong ke arah Lin Langtian, dia secara alami berusaha mencegah Lin Dong untuk menghina reputasi Lin Langtian. Lin Langtian, bajingan tak berperasaan. Seru Lin Dong lambat, mengabaikan tetua berambut abu-abu dan menatap Lin Langtian. Beraninya kamu, ucal tetua berambut abu-abu itu lalu membanting meja dalam kemarahan dan bangkit, hendak menyerang, tetapi dihentikan oleh tetua berjubah ungu di tengah, dengan tangannya. Grand Elder, orang ini terlalu sombong. Banyak tamu Lin Clan kami ada di sini hari ini, bagaimana kita bisa membiarkannya membuat keributan? Ucap tetua berambut abu-abu itu, jelas tidak puas dengan intervensi tetua berjubah ungu. Haha, Lin Zeng, Lin Dong ini dianggap sebagai salah satu anggota klan kami juga. Selanjutnya, melihat kekuatannya, dia jelas sangat berbakat juga. Jika kita menekannya tanpa perasaan, tidakkah kita akan kehilangan hati keluarga cabang? Tetua berjubah ungu menjawab dengan riang. Ketika dia mendengar kata-kata dari tetua berjubah ungu itu, tetua berambut abu-abu itu tanpa sadar mengerutkan alisnya, sebelum dia berbalik untuk melihat seorang tetua berpakaian hitam yang duduk di sampingnya. Berdasarkan tindakan mereka, sepertinya ada sedikit politik antara berbagai faksi Lin Clan. Tidak peduli seberapa berbakatnya dia tidak seberapa dibandingkan dengan Lin Langtian. Mata sesepuh berpakaian hitam itu dengan santai memindai Lin Dong saat dia berbicara. Namun, jika dia ingin menantangnya, tidak ada yang keberatan dengan itu.
Meskipun demikian, jika Lin Langtian harus masuk kapan saja, seperti kucing 3 kaki yang datang dan berteriak padanya, bukankah dia akan sangat sibuk? Jika dia ingin menantangnya, dia harus menunjukkan bahwa dia memiliki kualifikasi yang diperlukan, ucap tetua berambut putih. Kata-kata tetua berpakaian hitam itu tidak disembunyikan. Oleh karena itu, mereka dengan tenang masuk ke telinga Lindong. Kualifikasi apa yang aku butuhkan? Ucap Lindong. Mata Lindong menatap tetua berpakaian hitam saat dia tertawa. Dia bisa melihat bahwa kentut tua itu jelas berpihak pada Lin Langtian juga. Sepertinya dia memiliki jaringan yang cukup kuat di dalam klan. Buktikan dirimu layak dengan mencapai arena terakhir. Ucap tetua berjubah ungu. Kali ini, orang yang berbicara adalah tetua berjubah ungu, yang bahkan Lindong sedikit waspada. Dia tersenyum lembut saat menunjuk ke platform tertinggi dari arena kerucut raksasa itu. Lin Langtian adalah juara klan pertemuan sebelumnya. Jika kamu ingin menantangnya, dia harus terlebih dahulu mengalahkan anggota klan lainnya, sebelum kamu dapat mencapai tahap itu. Selain itu, izinkan aku memperingatkan kamu terlebih dahulu. Kali ini, ada 3 kandidat yang luar biasa. Yang pertama adalah Lin Langtian, sedangkan untuk sisanya, meskipun mereka sedikit lebih lemah dari Lin Langtian, mereka juga dianggap jenius. Sedangkan untukmu, jika kamu ingin mencapai platform terakhir, kamu harus melalui mereka berdua. Lin King, Lin Mu. Saat tetua berjubah ungu itu berteriak dengan lembut, 2 aura yang sangat tangguh langsung meledak dengan keras di tengah arena. Segera, 2 sosok melintas, sebelum 2 tubuh muncul di 2 platform yang berbeda masing-masing. Mata Lindong menatap mereka berdua, sementara ekspresinya berubah agak serius. Keduanya tampak sedikit lebih tua dari Lin Langtian. Meskipun aura mereka lebih lemah daripada auranya, mereka berdua sebenarnya setengah menuju manifestasi. Lebih jauh lagi, sepertinya keduanya berada di puncak manifestasi setengah langkah. Bahkan, dengan sedikit keberuntungan, keduanya dapat dengan mudah menjembatani kesenjangan terakhir dan maju ke tahap manifestasi awal. Tidak heran tetua mengklaim bahwa mereka hanya sedikit di belakang Lin Langtian. Selain itu, apa yang paling mengejutkan Lindong adalah bahwa mereka berdua terlihat persis sama. Jelas, mereka saudara kembar dan mereka terhubung oleh darah. Bahkan, aura mereka samar-samar menunjukkan tanda-tanda fusi. Jika mereka bergabung, bahkan praktisi manifestasi awal akan memiliki peluang tipis untuk menang. Ini menunjukkan betapa kuatnya mereka. Ucap seseorang, itu memang saudara Lin King, bahwa Lindong terlalu sombong. Apakah dia benar-benar percaya bahwa akan sangat mudah untuk menantang kakak laki-laki Lin Langtian? Saudara Lin King akan maju ke tahap manifestasi awal dan kekuatan mereka tidak ada artinya dibandingkan dengan sampah seperti Lin Feng. Ucap seseorang, tunggu sampai Lindong dikalahkan oleh Lin King bersaudara, maka kita akan melihat apakah dia masih berani menantang kakak Lin Langtian. Ucap seseorang, memalukan, seorang anggota keluarga cabang berani menantang klan utama. Ucap seseorang, ketika para murid Lin Clan melihat mereka berdua, kegembiraan langsung melonjak ke mata mereka. Berdasarkan ekspresi mereka, sepertinya mereka sudah memutuskan bahwa Lindong akan kalah. Tentu saja, harus dikatakan bahwa di antara anggota generasi yang lebih muda, saudara Lin King hanya kalah dari Lin Langtian. Namun, Lindong mengangkat kepalanya, saat dia menatap tetua yang duduk di tempat duduk emas. Kemudian, sosoknya melintas sebelum dia langsung mendarat di platform tertinggi di arena. Akhirnya, dia dengan tenang berkata, tidak perlu membaginya menjadi 2 putaran, datanglah padaku bersama, ucap Lindong. Sombong, dasar bocah bodoh. Ucap tetua tersebut. Ketika kata-kata Lindong mendarat, amarah langsung menyerbu ke mata anggota klan utama, sebelum mereka terus tertawa. Namun, sama seperti mereka tertawa, berdiri di platform tertinggi, Lindong dengan lembut melambaikan lengan bajunya, sebelum kata-kata tenangnya sekali lagi terdengar. Dalam 10 putaran, jika mereka berdua masih tetap di platform, itu adalah kekalahanku. Ucap Lindong. Setelah kata-katanya mendarat, bahkan ekspresi para tetua, yang duduk di area tempat duduk emas, berubah dengan kasar. Saat ini, kata arogan bahkan tidak bisa mulai menggambarkannya. Karena kalian meminta kualifikasi aku, izinkan aku menunjukkannya kepada kalian. Ucap Lindong, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.